Saya beritahukan bahwa cerita ini full spoiler. Sebelum lanjut ke ceritanya, subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Yuk digas! Melanjutkan dari cerita sebelumnya, tindakan Sioyan sebelumnya telah mencapai efek yang diinginkannya. Setelahnya orang-orang ini tidak lagi memandang rendah dirinya. Selanjutnya saya akan membantu kalian untuk mengaktifkan susunan besar. Kalian semua akan tidur, ketika waktunya telah tiba Anda akan keluar dan membantai seluruh pasukan Dewa Darah bersama aku, ucap Sioyan. Setelah itu Sioyan menyuntikkan kekuatan benua ke dalam plafon batu dan mengaktifkan formasi sesuai instruksi Imam Besar. Saat kekuatan benua memasuki pilar batu tiba-tiba sinar cahaya biru yang menyilaukan memasuki seluruh gua. Garis-garis biru dengan cepat terhubung satu sama lain. Setelah formasi berhasil diaktifkan bahkan Dewa Darah tidak akan bisa mendeteksi keberadaan gua besar ini. Imam Besar yang melihat formasi sudah teratasi dia sangat gembira dan berkata, "Kaisar penolong, sekarang formasi ini sudah diaktifkan oleh Anda, ini semua berjalan sesuai dengan prediksi saya, sekarang saya percaya bahwa benua ini tidak salah memilih Anda sebagai pelindung. Saya juga percaya bahwa di masa depan Anda akan mencapai ranah dewa dan membuat benua Dodi ini jauh lebih baik. Perjalanan ini memang sulit bagi Anda. Saya tahu bahwa kata-kata terima kasih saja tidak bisa mengungkapkan ketulusan saya. Oleh karena itu sebelum kita berpisah saya akan memasukkan hadiah ke dalam mata bintang, ucap Imam Besar tersenyum. Tiba-tiba cahaya biru yang menyilaukan membuat Sioyan menutup matanya. Ketika Sioyan membuka matanya lagi dia sudah berada di depan mata langit berbintang. Ini adalah tempat sebelum Sioyan tersedot oleh pusaran hebat sebelumnya. Setelah itu Sioyan mulai meletakkan telapak tangannya di mata langit berbintang. Tiba-tiba cahaya biru langsung masuk ke alis Sioyan. Setelah itu semua informasi yang luar biasa mengalir ke pikiran Sioyan. Peringkat pertama roh hantu, jadi mata langit berbintang ini sebenarnya merupakan roh hantu di peringkat pertama, ucap terkejut Sioyan. Setelah menyadari informasi itu bahwa benda ini ternyata roh hantu peringkat pertama, seketika hati Sioyan dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Jika dia menyerap roh hantu ini maka kekuatan jiwanya akan memasuki tingkatan yang sangat menakutkan. Sioyan segera mulai menyerap roh hantu peringkat pertama ini, cahaya bintang terus-menerus mengelilingi tubuh Sioyan. Setelah penyerapan roh hantu peringkat pertama, tiba-tiba tanah di tempat ini bergetar hebat. Seolah akan ada kemunculan sesuatu yang mengerikan dari permukaan tanah. Ini terus bergetar hingga pada akhirnya mengungkapkan sebuah platform batu dengan 5 sinar cahaya yang keluar dari tanah. Hal yang mengejutkan bahwa plafon batu ini disertai dengan 5 sinar cahaya. 5 sinar cahaya itu adalah 3 keajaiban dunia, yaitu jenis api surgawi, jenis roh hantu dan jenis segel roh. Sioyan meledak dengan kegembiraan oleh pemandangan ini. Dia tidak menduga bahwa leluhur Su akan memberikan hadiah luar biasa seperti ini. Ini sebenarnya satu jenis api surgawi, 2 jenis roh hantu dan 2 jenis segel roh, ucap Sioyan mendekati plafon batu itu. Dengan lambaian tangannya 5 jenis ketiga keajaiban dunia terkumpul di tangan Sioyan. Sebelum Sioyan akan menyerap semuanya tiba-tiba dia merasakan pelindung yang diberikan kepada kelompoknya pecah. Sioyan segera menyimpan 5 jenis dari 3 keajaiban dan buru-buru menuju ke tempat hancurnya pecahan pelindung itu. Dia segera menaiki bahtera dengan kecepatan penuh untuk menuju posisi mereka. Hanya dalam waktu singkat Sioyan sudah tiba ke tempat posisi yang dia rasakan. Dia melihat sekelilingnya dan mengerutkan kening saat melihat bahwa tempat ini bukan sesuatu yang diinstruksikan oleh Sioyan. Saat dia menelusuri reruntuhan ini Sioyan dikejutkan dengan aula yang sangat besar. Segera dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk mendeteksi tempat ini. Namun upaya Sioyan gagal karena bahkan dengan kekuatan jiwanya dia tidak dapat menembus aula ini. Apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini? Saya harap mereka tidak menemukan masalah yang serius, ucap Sioyan. Setelah itu Sioyan terpaksa berjalan secara acak untuk menemukan keberadaan kelompoknya. Sioyan berangsur-angsur turun dan jatuh ke aula yang sangat besar.
Saat melihat ke sekelilingnya dia mendapati ada sesuatu yang aneh. Apakah ada sesuatu yang tersembunyi di aula ini, gumam Xiaoyan. Untuk mengobati rasa penasaran yang kuat dia memasuki aula lebih dalam lagi. Pada titik ini dia menemukan gerbang batu, dia melihat dengan hati-hati dan dapat merasakan bahwa gerbang batu ini baru saja dibuka. Setelah mendapatkan petunjuk ini Xiaoyan terus-menerus memasuki aula besar. Selama hampir 10 menit berjalan dia akhirnya sampai di ujung aula. Pada saat yang sama dia melihat 6 sosok kelompoknya mengambang di udara dalam keadaan pingsan. Xiaoyan segera datang ke kerumunan tetapi dia dikejutkan dengan sosok yang duduk di sana. Sosok yang duduk di sana mengenakan mahkota di kepalanya. Dia juga membawa pedang besar di tangan kanannya, dan mata sosok itu tertutup sangat rapat. Sepertinya sosok ini merupakan Tuan Aula. Apakah Anda pemimpin kelompok ini? Ucap suara hebat yang terpancar dari sosok yang duduk itu. Siapa sebenarnya Anda? Apa yang Anda lakukan dengan kelompok saya? Tanya Xiaoyan kepada sosok itu. Orang yang akan mati tidak perlu tahu siapa saya yang sebenarnya. Lagi pula tidak ada satu orang pun yang berhasil keluar hidup-hidup dari aula ini, ucap sosok itu. Setelah itu sosok yang semula duduk tiba-tiba membuka matanya. Paksaan yang kuat terpancar darinya, meski Xiaoyan tidak dapat melihat kekuatan dari sosok ini tetapi dia yakin bahwa keberadaan sosok ini berasal dari zaman kuno. Karena Anda tidak menunjukkan sedikit pun kebaikan maka saya tidak punya pilihan selain bertarung dengan Anda, ucap Xiaoyan. Oh, kekuatan Anda sebenarnya sangat mengerikan. Jika saya tidak salah seharusnya kekuatan ini Daosian bintang 2 kan? Saya tidak ingin bertarung dengan Anda, sekarang saya hanya sisa-sisa jiwa dan tidak akan menang jika bertarung habis-habisan dengan Anda. Tetapi kekuatan ke-6 kelompok Anda adalah sesuatu yang sangat mudah saya kalahkan. Oleh karena itu saat ini nasib buruk mereka berada dalam kendaliku, ucap sosok itu tertawa terbahak-bahak seperti orang gila. Jika Anda berani melakukan itu saya tidak akan pernah mengampuni Anda, ucap Xiaoyan. Aura yang agung meletus dari tubuhnya. Saat Xiaoyan semakin dekat dengan sosok itu dia menemukan bahwa sosok itu hanyalah tengkorak yang dibungkus oleh jubah hitam. Yang kedua matanya menyala dengan titik cahaya merah. Anda sebenarnya hanyalah orang mati, namun mengapa Anda bisa mengendalikan tulang tanpa daging ini? Tanya Xiaoyan mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya dia melihat situasi seperti ini. Sosok rangka hidup itu perlahan-lahan berdiri lalu berkata, "Saya sudah mengatakan bahwa saya tidak ingin bertarung dengan Anda. Meski saya tidak bisa mengalahkan Anda, saya tidak akan bisa mati di tangan Anda. Tujuan saya hanya sedikit penasaran dengan warna apa pakaian dalam yang digunakan kedua gadis cantik ini," ucap sosok tengkorak itu berjalan menuju ke arah King Muer dan Ziyin. Xiaoyan sangat marah mendengar kalimat cabul dari sosok ini. Tanpa menunda lagi api surgawi meletus dari tubuh Xiaoyan. Setelah itu dia mengacungkan api surgawi yang berbentuk jarum ke arah sosok rangka itu. Melihat ini sosok rangka hidup ini seketika menghentikan langkahnya. Dia menoleh ke arah Xiaoyan lalu berkata, "Bocah, suatu kerugian besar jika tidak melihat celana dalam kedua gadis ini. Bagaimana kalau kita melihat bersama-sama?" Anda tenang saja, ketika kedua gadis ini bangun saya tidak akan menceritakan hal ini. Apakah Anda setuju? Ucap sosok rangka hidup itu. Apa yang sebenarnya terjadi dengan kerangka hidup ini? Bagaimana mungkin di zaman kuno terdapat seseorang yang tidak tahu malu seperti Anda? Ucap Xiaoyan. Bocah, mengapa Anda berbicara secara kasar kepada saya? Selain itu saya sudah memberitahu kepada mereka sesuatu yang menguntungkan. Di masa depan kultivasi mereka akan mengalami peningkatan yang signifikan. Bukankah itu sudah cukup bagi saya untuk melihat celana dalam mereka? Ucap sosok rangka itu. Senior, saya merasa bahwa Anda bukan orang yang jahat. Oleh karena itu tolong beritahu saya identitas Anda, ucap Xiaoyan. Baiklah, karena Anda sudah memuji saya maka saya akan mengatakan kepada Anda nama saya. Nama saya adalah Zheng Hui, pada saat itu saya merupakan laki-laki yang cukup tampan di kota suci ini. Saya juga bisa dikatakan pria dengan bakat yang luar biasa. Pada saat itu hidup saya sangat indah ketika banyak gadis-gadis yang cantik yang mengejar-ngejar saya.
Saya juga pemilik aula yang megah ini. Di sini terdapat banyak kekayaan dan senjata dengan tingkatan yang sangat tinggi, ucap kerangka hidup itu yang ternyata bernama Zheng Hui. Setelah mengatakan itu, tanah di aula bergetar dan koin emas seperti bukit muncul di dalam aula. Tanah naik lagi dan banyak senjata yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan Xiaoyan. Saya tidak bisa menggunakan senjata-senjata ini, oleh karena itu saya akan memberikan semuanya kepada Anda, ucap Zheng Hui. Di dalam aula suara gemuruh terus-menerus terdengar saat sebuah ruangan sekali lagi muncul. Di dalam ruangan itu mengungkapkan banyak jenis harta dan bahkan banyak bahan obat langka. Melihat penampilan Xiaoyan yang acuh tak acuh terhadap harta ini membuat kerangka Zheng Hui merasakan sakit hati yang besar. Harta karun ini selalu menjadi sesuatu yang dia banggakan. Dan Xiaoyan sama sekali tidak peduli dengan harta ini. Setidaknya saya telah memperkenalkan diri kepada Anda. Sekarang Anda harus memperkenalkan diri Anda kepada saya. Jika Anda memang pemilik benua ini maka saya akan memberikan harta ini kepada Anda, ucap kerangka Zheng Hui. Kerangka Zheng Hui bisa melihat jika mata Xiaoyan tertuju pada tumpukan bahan obat. Dia segera menyadari bahwa penampilan acuh tak acuh yang ditunjukkan Xiaoyan hanya untuk mengelabuinya. Sekarang Zheng Hui sekali lagi bersikap bangga. Melihat ini Xiaoyan tidak bisa menyembunyikan perasaannya lalu berkata, "Jika Anda memberikan saya hadiah maka saya akan memperkenalkan diri saya," ucap Xiaoyan. "Apakah saya harus mengirim hadiah sebelum Anda memperkenalkan diri Anda?" ucap Zheng Hui. "Kalau begitu lupakan untuk tawar-menawar dengan saya. Lagi pula saya tahu bahwa saya adalah seseorang yang Anda tunggu," ucap Xiaoyan. Mendengar ini Zheng Hui sedikit mengerutkan kening. Dia tidak punya pilihan lain selain memberikan hadiah kepada bocah ini. "Baiklah, saya akan memberikan hadiah kepada Anda, pilih saja apa yang Anda inginkan," ucap Zheng Hui. "Karena Anda berkata begitu maka saya tidak akan sungkan lagi," ucap Xiaoyan menuju ke tempat tumpukan ramuan obat. "Bocah, karena saya sudah memberikan tumpukan bahan obat ini maka Anda seharusnya tahu bahwa tidak ada makan gratis," ucap Zheng Hui. Xiaoyan tersenyum lalu berkata, "Sebelumnya saya berterima kasih kepada ketulusan Anda. Sekarang saya akan memberitahu Anda jika saya memang pemilik benua Dodi ini. Saya merupakan pelindung benua, dan saya memiliki kekuatan ruang untuk mengendalikan seluruh benua Dodi ini," ucap Xiaoyan. "Anda benar-benar pelindung benua ini," ucap kerangka Zheng Hui sangat senang mendengar kabar ini. Dia melompat dengan kegirangan ke sana dan kemari. "Saya telah menunggu Anda selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saya ingin Anda mengangkat kutukan yang ada di dalam diri saya," ucap Zheng Hui. "Kutukan, tolong katakan secara detail," ucap Xiaoyan. "Waktu itu saya memiliki banyak wanita cantik, dan hobi untuk memainkan wanita. Sejak saat itu ada salah satu wanita pernah berkata kepada saya bahwa saya akan hidup selamanya. Dan saya akan ditakdirkan kesepian. Saya berpikir itu hanya lelucon. Tetapi saya tidak berharap bahwa itu akan menjadi kenyataan dan tubuh saya selamanya seperti ini. Sekarang saya mengerti apa yang dinamakan hidup lebih buruk dari kematian. Saya hanya bisa melihat kerabat saya, teman saya, bahkan kekasih saya mati satu persatu dan hanya menyisakan saya sendirian. Sudah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya saya merasa kesepian seperti ini. Sekarang satu-satunya berkah bagi saya adalah bisa mati. Anda adalah orang yang disetujui oleh benua ini dan pasti ada cara untuk mengangkatnya. Tuan, selama Anda membantu mengangkat ketukan ini saya akan memberikan semua harta yang saya miliki kepada Anda," ucap kerangka Zheng Hui dengan sangat frustasi. Mendengar ini Xiaoyan menghela nafas panjang. Tidak disangka bahwa cerita hidup Zheng Hui sangat mengenaskan berkat kutukan wanita. Xiaoyan mengakui jika laki-laki yang dikutuk ini memiliki kekayaan yang luar biasa. Sangat sulit untuk membayangkan betapa tampan pria ini ketika dia masih hidup. Dia bahkan mampu mendapatkan hati begitu banyak wanita. Namun siapa yang menduga bahwa efek dari cinta menjadi benci akan berkaitan dengan malapetaka besar. Laki-laki ini telah memenangkan banyak hati wanita tetapi dia tidak menyadari bahwa dia telah mengumpulkan banyak kebencian. Xiaoyan berkata perlahan, "Jika saya mengangkat kutukan Anda saya khawatir Anda akan mati."
Apakah Anda benar-benar siap untuk itu, ucap Xiaoyan. Saya sudah sangat siap, sudah tidak ada gunanya bagi saya untuk hidup di benua ini. Saya sudah bertahun-tahun terperangkap di aula ini dan hanya kematian yang akan menjadi hal yang terbaik bagi saya, ucap kerangka Zheng Hui. Oh, apakah maksud Anda bahwa Anda tidak dapat meninggalkan tempat ini, tanya Xiaoyan. Ya, saya sama sekali tidak bisa meninggalkan tempat ini. Saya bahkan sudah ribuan kali melakukan bunuh diri tetapi itu sama sekali tidak membuahkan hasil, ucap kerangka Zheng Hui. Baiklah, sekarang satu-satunya cara untuk mengangkat kutukan ini hanya dengan kekuatan benua. Saya akan mencoba yang terbaik untuk mengangkat kutukan Anda, ucap Xiaoyan. Dimulai membungkus kerangka Zheng Hui dengan kekuatan benua. Zheng Hui yang merasakan kekuatan Xiaoyan, dia segera bersiap-siap untuk mati. Tepat ketika Zheng Hui berpikir bahwa dia akan segera mati, tiba-tiba Xiaoyan dengan cepat menarik tangannya dan memutuskan kekuatan benua yang mengalir di dalam tubuh Zheng Hui. Apa yang sebenarnya terjadi, tanya kerangka Zheng Hui. Xiaoyan memandang Zheng Hui dan menggelengkan kepalanya. Dia menatap seluruh aula lalu berkata, Zheng Hui, jika saya mengangkat kutukan aula ini maka Anda bisa pergi meninggalkan aula. Dengan kata lain Anda masih memiliki kesempatan untuk hidup di dunia luar bersama saya. Saya tidak tahu apakah Anda setuju dengan itu, tanya Xiaoyan. Menurut pendapat Xiaoyan, meskipun kerangka ini sangat aneh tetapi kerangka ini memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat. Sekarang kekuatan jiwa kerangka itu berada di tingkatan suci. Jika kerangka Zheng Hui bergabung dengan kelompok Xiaoyan itu merupakan keberuntungan yang sangat besar. Terima kasih sudah nemenin Mimin sampai akhir, tunggu episode selanjutnya, sampai jumpa.